Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan sabda firman Tuhan, karena hari ini adalah mengenai tentang bagaimana api akhir zaman itu membakar kehidupan orang-orang anak-anak Tuhan. Bukan membakar dengan api yang sesungguhnya, tetapi urapan Allah itu bekerja bagi orang-orang pilihan di akhir zaman. Saudara, kita akan melihat gambar ini lebih dulu. Mengapa kita memerlukan api dari surga, pemberian dari Allah? Mengapa urapan ini dipentingkan? Karena di akhir zaman ini, saudara, bahwa dunia tidak menjanjikan sesuatu keselamatan, bahkan dunia ini sudah rapuh dan tidak bisa ada keselamatan atau satu kesukaan yang membuat kita ini terus bertahan di dunia ini. Kenapa? Karena ini adalah satu proses di mana dunia semakin tua, semakin rapuh, keadaan juga semakin runyam, ya. Hanya dengan virus corona ini aja kita sudah kacau, baik itu pekerjaan, keluarga, keuangan, perekonomian dunia. Kita tahu bahwa ini adalah satu perjuangan. Makanya kita minta api akhir zaman ini ada di dalam hidup kita dan bekerja dalam hidup kita dan mengelola perjalanan hidup kita supaya hidup kita ini sesuai atau berjalan dalam hadiratnya atau kehendaknya. Kita akan melihat lagi gambar yang slide selanjutnya. Daniel pasal 11 ayat 35a. Begini bunyi firman Tuhan, saudara. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Kita akan lihat papan di sebelah kiri saya, saudara. Mari kita minta hikmat dari Allah, supaya pemberitaan ini bukan karena kekuatan kegagahan hambanya, tetapi Tuhan membuka, menyingkapkan yang terselubung dalam hidup kita selama ini. Daniel 11:35a ini menerangkan bahwa sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian. Kita ulang lagi, pengujian, penyaringan, pemurnian. Pengujian itu adalah dalam kehidupan tubuh kita, saudara. Tubuh kita ini yang suka tergoda karena kedagingan kita ini kuat sekali, maka kita harus tahu di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dari hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi tubuh ini yang sudah bersama dengan Allah Bapa atau dengan Yesus Kristus sebagai penebus, maka tubuh kita ini, saudara, akan menjadi bagian dari hidupnya bersama dengan Kristus. Jadi kita bukan lagi hidup kita lagi, tapi hidup kita ini diurapi oleh Allah. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita tidak akan terjadi godaan secara kedagingan. Karena tubuh ini pasti memiliki kedagingan, saudara. Daging, ya. Jadi kalau memiliki kedagingan, sifat karakter manusia itu pasti akan timbul dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita memiliki kedagingan. Dan kedagingan itu biasanya digandengkan dengan nafsu, keserakahan, ya. Terus sesuatu yang orang bilang minta dengan kaya mendadak, sesuatu yang membuat kita ini fly dalam hidup kita, di mana kita tuh minta jalan pintas. Nah, ini yang berbahaya. Makanya pengujian dari tubuh ini dalam Kolose pasal 3 ini mengatakan bahwa kita ini sudah menjadi milik Kristus, ya, kasaran bahasa sehari-harinya. Makanya kita jangan sampai tergoda kedagingan kita ini. Kenapa? Karena kedagingan kita ini akan membawa penyimpangan dalam kebenaran Allah. Itu tidak boleh terjadi. Kemudian, saudara, yang kedua adalah roh.
Karena dalam hidup manusia ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Penyaringan ini adalah roh. Roh yang penurut itu, saudara, kalau kita baca dalam kitab Kolose 2 ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jadi ini menunjukkan Kolose 2 ayat 20 itu roh penurut, tetapi kadang-kala kita ini masih mempercayai perkara-perkara yang bukan dari Tuhan. Jadi perkara-perkara roh dunia ini adalah roh kesenangan yang hanya sementara, roh kepuasan yang hanya sementara, roh sesuatu peningkatan atau kehidupan yang hanya sementara. Jadi iblis itu suka mengambil bagian kita, kesetiaan kita, dia sabotase hidup kita supaya kita ini jauh dari jangkauan Allah. Nah, itu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena api akhir zaman dari surga tidak akan bisa masuk dalam hidup kita selama kita tidak memiliki roh kebenaran atau kemuliaan Tuhan, atau boleh dikatakan jangan mengikuti suara-suara dunia atau roh-roh dunia. Dan di sini katakan penilaian pada cara pengiringan Tuhan. Jadi penilaian itu adalah satu karakter bahwa gini ini benar, kalau gitu itu salah. Kalau gini ini harus begini. Itu betul. Cuma dalam proses itu kita tidak boleh memakai logika. Contoh aja, seperti Maria Magdalena. Kalau kita belajar untuk hidup yang penuh dengan kebenaran itu tidak ada. Semua orang pasti mengalami kesalahan. Ya. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan. Tapi kita, enggak boleh gitu, kamu harus begini. Itu nasihat. Tapi kita tidak boleh mengutuk-ngutui atau berkata-kata kasar. Contoh aja, kalau kita disakiti, ya saudara. Hidup kita kalau kita disakiti, dalam proses hidup kita ini sering kali kita itu terhimpit masalah dan kita itu benar, dia yang salah. Kita selalu berkata bahwa kamu yang salah. Nah, itulah yang membuat dalam proses penilaian pola cara mengiring Tuhan itu jadi berkurang. Jadi tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Karena kita membenarkan diri kita sendiri, merasa bahwa kita bisa dan mampu. Sebetulnya dalam proses akhir ini atau di mana penentuan di mana kita memiliki api dari surga, kita harus belajar untuk menerima kenyataan itu dengan menyelami orang demi orang, menyelami kejadian demi kejadian. Kenapa? Karena disitulah satu proses penilaian hidup kita ini tergantung dari Kolose 2 ayat 20. Sekali lagi saya akan bacakan. Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu, berarti nurut dengan rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu ini masih hidup di dunia. Jadi ini menandakan bahwa dunia ini kadang-kala kita melihat bahwa dunia ini selalu orang bilang menghakimi, ya. Kenapa? Karena dari proses ini kita yang tidak sempurna ini selalu jatuh dalam perkara yang tidak baik. Kenapa? Karena kita seperti didoktrin hidup kita. Nah, itulah pola iblis dalam hidup kita. Bukan berarti dunia ini adalah dunia yang tidak menyenangkan atau bagaimana. Kita hidup di dunia. Bagaimana cara menciptakan dunia ini menjadi damai? Bagaimana kita menciptakan keadaan di rumah tangga kita tuh menjadi bahagia? Bagaimana kita menciptakan dalam pekerjaan itu menjadi sesuatu yang sejahtera, damai sejahtera? Kalau dalam hati kita tidak timbul api dari surga, maka kita tidak akan mampu, saudara. Karena dalam proses ini seringkali menyakitkan. Kenapa? Karena dalam proses penyaringan ini sudah diberi tanda, sudah tahu kita ini bahwa ini benar, ini salah. Tapi kadangkala dalam kebenaran yang diri kedagingan tadi yang menonjol lebih dulu, sehingga kita merasa kita benar dan kamu salah. Nah, ini yang harus dijauhi. Kenapa? Karena api dari surga akhir zaman ini akan turun pada manusia di saat kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ada satu kesaksian ya mengenai tentang tubuh dan roh lebih dulu. Suatu ketika, saudara, ada seorang anak kecil ya yang sudah mencuri uang
dari dompet ayahnya. Dan dia menangis. Waktu itu kita guru sekolah minggu ya. Menangis jadi-jadinya dan dia tidak mau pulang katanya. Loh kenapa? Papa jahat, mama jahat gitu ya. Akhirnya saya dudukkan dia, saya tanyain kenapa ya. Aku ini kan tidak salah, kan kata Tuhan aku harus mengakui dosa ya. Aku juga sudah ngaku bahwa aku sudah ngambil uang, kok aku malah dipukuli. Terus mamaku juga malah telingaku malah juga dicubit. Saya bilang itu karena papa mama cinta sama kamu. Loh, cinta kenapa dipukul? Karena ada pelanggaran. Orang kalau melanggar itu harus diberi nasihat. Nah, cukup tuh dibilangin tok. Tapi kamu berulang kali loh. Waktu kita berdoa tadi, Tuhan buka, kamu berapa kali mencuri? Tak 1 kali loh. Besok minta maaf, dimaaf no, ulang lagi. Besok lagi dimaaf no, ulang lagi. Sampai berapa kali? Lebih dari 10 kali. Dia nangis. Kok tahu? Karena roh Allah itu tidak bisa dibohongi, saudara. Kuasa Allah itu tidak bisa dibohongi, akan terbuka semua. Makanya iblis selalu ada. Dan dia berusaha untuk menjatuhkan anak ini. Supaya dia tidak sayang sama orang tuanya. Kalau dipikir logika, ya benar. Mau ngaku-ngaku kok malah dipukuli. Kenapa? Karena kamu tidak mengakui bahwa 10 perjalananmu yang salah itu sudah diampuni sama orang tuamu. Kali ini kamu dikasih nasihat yang lebih lagi supaya tahu ini kesalahan kamu, jangan kamu ulang. Pasti papa mama bilang tuh, iya memang gitu katanya. Kalau kamu ulang nanti tak pukul lagi. Akhirnya dia diam sejenak. Akhirnya dia bilang apa? Terus aku harus apa begini ini bilang gitu. Apa aku harus bilang sama papa mamaku aku enggak bohong lagi janji. Sudah jangan janji sama manusia. Sekarang kamu berdoa. Berdoa sama Tuhan. Kalau kamu janji sama Tuhan, sungguh-sungguh kamu enggak boleh bohongi. Pasti nanti sama papa mama enggak akan bohong. Akhirnya saya suruh doa sendiri. Ya. Dia bilang aku enggak bisa berdoa. Sudah terserah kamu mau ngomong apa. Intinya kamu minta ampun sama Tuhan. Akhirnya dia bilang cuma pendek. Tuhan, saya janji tidak mau ngambil uang lagi, amin gitu aja. Akhirnya saya bilang pulang, sudah senyum aja gembira ya. Akhirnya dia pulang, naik becak dia bilang lagi, tapi kira-kira aku tidak melanggar lagi ya. Jadi ada sesuatu ketika api itu membakar hidup seseorang, bukan membakar seperti neraka, tapi mengurapi seseorang dan dia mulai percaya serahkan pada Tuhan masalah itu. Maka karena dia lemah, anak ini kan lemah, karena dia melihat temannya jajan, dia pengen jajan, akhirnya dia ambil uang. Karena lemah kondisi juga tidak bisa sempurna, dia menyerahkan diri pada Allah. Maka Bapa mengutus malaikat untuk mengingatkannya. Saya bilang pasti malaikat akan mengingatkannya. Ya, dia senyum aja ke dada dan dia pulang. Besoknya dia datang hari Minggunya, dia senyum-senyum ya. Dia gandeng papa mamanya, dia bilang, bantu doa. Ya Bu, bantu doa tante, ini papa mama berdoa. Saya bingung kenapa, lagi bertengkar. Jadi ini saudara, ketika seseorang itu mendapat api kemuliaan, pengurapan itu dalam hidup manusia, maka tubuh rohnya itu akan menuntun siapa orang yang dicintai. Karena papa mamanya suka bertengkar, dia menuntun papa mamanya untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan berdoa. Walaupun papanya tidak percaya, mungkin mamanya tidak percaya, yang jelas anak ini sudah masuk dalam kebenaran. Seperti firman Tuhan katakan, penilaian dengan cara pengiringan Tuhan itu harus mau menyadarkan dirinya untuk betul-betul masuk. Dan dia tahu betul bahwa ini adalah penyaringan dia. Aku mau hidup benar. Makanya ada perubahan sehingga papa mamanya dibawa untuk berdoa. Itu tubuh rohnya. Lalu jiwanya, nyawa. Nyawa ini dimurnikan. Berapa kali kita punya masalah tentang dosa, pelanggaran. Dimurnikan oleh Allah Bapa. Supaya jiwa ini memiliki di dalam Filipi 1 ayat 21 ya. Kita akan perhatikan di sini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup kita dalam Kristus ya, nyawa ini ya, maka dia berkata dengan sesungguhnya bahwa mati pun adalah keuntungan.
Ini keputusan hidup dan mati. Jadi ini pemurnian yang betul-betul sudah menyerahkan total. Anak ini juga sudah menyerahkan total ya hidup dan matinya. Kenapa? Karena dia sudah memberikan orang yang dicintai untuk didoakan. Itu Daniel 11 ayat 35. Jadi kita perhatikan, kita harus siap pengujian, kita siap penyaringan, kita siap dalam pemurnian. Kenapa? Karena dalam hidup manusia itu saudara, kita punya terang ini. Terang ini saudara bercahaya. Dan terang ini yang akan memerangi semua perkara-perkara di dunia. Sehingga jalan hidup kita ini dikuatkan. Kenapa? Karena terang ini bukan dari siapa-siapa. Tapi sinar ini dari kemuliaan Allah. Api dari surga memenuhi seluruh hidupnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini tandanya saudara. Daniel 11 ayat 35a itu harus kita pegang ya, karena itu janji Allah. Kemudian kita perhatikan lagi dalam Daniel 11 ayat 35 bagian B. Sampai pada akhir zaman ya. Sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Apa ini maksudnya? Mari kita lihat papan sebelah kiri saya. Daniel 11:35 sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktunya. Apa itu ya? Lihat, kita lihat di sini dunia. Ini dunia ya. Mengapa dalam Daniel 11 ayat 35b dikatakan belum mencapai waktunya? Karena setiap rumah-rumah ini, saudara, ini rumah ya. Ini dunia. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana berapa rumah yang ada sedunia ini, tapi ini hanya gambaran aja. Rumah-rumah ini masih ada kegelapan, tidak ada cahaya dari kita, sehingga Allah mengatakan di dalam Daniel 11:35b belum mencapai ya. Kalau sudah mencapai waktunya, api dari surga ini menerangi setiap rumah-rumah sehingga teranglah dunia ini. Sehingga peperangan ini akan menjadi bagian kita sebagai orang pilihannya. Kemudian dikatakan di sini yang telah ditetapkan. Apa yang ditetapkannya? Yaitu firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini telah digenapi. Ya. Kita baca Roma 14 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi inilah janji Tuhan, kalau api dari surga akhir zaman itu membakar hidup kita, maka ayat Roma pasal 14 ayat 8 ini menjadi pedoman kita bahwa hidup kita, hidup dan mati adalah milik Tuhan. Bahkan dikatakan di sini bahwa untuk Tuhan kita itu menjalani hidup ini, mati pun juga untuk Tuhan. Jadi ini ayat membangun hidup kita supaya kita sadar bahwa kita ini sekarang hidup, ya ada nafas. Hidup ini untuk Tuhan. Dan jika kita mati kelak dipanggil oleh Tuhan, kita pun mati untuk Tuhan. Jadi digambarkan tentang hidup dan mati ini adalah milik Tuhan. Jadi ini ayat yang sangat sempurna ya, di mana kita sebagai manusia pilihan Allah, saudara, manusia pilihan Allah ya, ini sah menjadi apa? Menjadi miliknya. Oh, luar biasa, puji nama Tuhan. Luar baik ya. Jadi kita sah menjadi miliknya ya. Di bumi maupun di surga akan menjadi miliknya sepenuhnya. Kenapa? Karena api dari surga itu akan mementeraikan hidup kita. Walaupun perjalanan hidup ini saudara akan berubah ya. Awan ya, bulan, bintang, semua ciptaan Allah itu semua suatu waktu akan berubah. Mereka akan hancur semuanya. Tapi firman yang diberikan kepada kita itu ya dan amin. Jadi kita ingat bahwa di dalam hidup kita
Jadilah kita penerang dalam hidup kita supaya api dari surga itu membakar hidup kita dan memberi kekuatan kepada kita semua. Ada satu kesaksian sebelum saya tutup, saudara. Suatu ketika saya pelayanan di pedalaman, ya. Kita lagi mengurapi beberapa naga pada waktu itu, ada bencana dan kita dapat penglihatan di mana kita masuk dalam suatu daerah yang sangat dalam sekali dan tidak bisa dijangkau manusia rasanya. Rumah itu hanya beberapa gitu aja. Tidak ada penerang, ya. Dan hari itu ya senja gitu. Dan saya berpikir, waduh ini nanti kalau sampai di tengah jalan, ya. Terus kita tuh cari tempat yang ditentukan oleh Tuhan itu di mana. Saya hanya berserah karena saya tahu bahwa api dari surga itu akan menuntun hidup saya. Dan saya bilang sama supirnya yang membawa saya itu mengantar, saya bilang sudah berserah aja. Terus ada satu lagi pendamping, ya, di mana itu juga teman masuk di dalam satu pelayanan. Saya bilang sudah, kita berdoa aja. Lalu dia bilang, loh Bu, gini nih opo, kita ndak bawa senter, ndak bawa apa, terus terang, terus itu ya apa terangnya dari mana? Saya cuma bilang terangnya tuh dari Allah, ya. Dan saya percaya bahwa Allah pasti memberikan kuasa, bukan mukjizat, tapi Allah memberikan kuasa. Api dari surga itu akan menuntun. Ya sih, tapi mana bisa, karena ini kan juga sudah tambah malam gitu. Dan kita lihat tuh di lautan, depan tuh ada lautan, kita ndak kelihatan. Coba kalau kita tadi mungkin kejegur, dia bilang gitu malah. Saya bilang, ingat ya, kelahiran Tuhan itu juga ada terang, ya. 3 orang Majus itu melewati bintang itu. Dan kita tidak perlu melihat bintang, tapi kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari bintang itu. Jadi kita berdoa aja, ayo kita nyanyi-nyanyi. Saya bilang gitu, nyanyi-nyanyi. Dan dia itu ada lagi 2 orang yang di belakang. Ngantuk, saudara, ngantuk. Ya. Saya terus memuji Tuhan. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang mengikuti. Jadi mobil kita itu ada yang mengikuti. Terus yang sebelah saya juga ngantuk. Jadi saya sendirian. Saya takut supir juga ngantuk nanti. Waduh, bahaya ini. Saya cuma bilang, Tuhan, pegang itu tangan daripada supir itu supaya tidak ngantuk. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa saya harus ngomong sama Bapak ini saja omong-omong itu. Karena depan ngantuk, sebelah saya ngantuk, belakang ngantuk. Terus gimana ini saya, Tuhan? Akhirnya saya bilang, Tuhan, tak serana. Begitu saya bilang tak serana, saya tidak punya pikiran apa-apa saya. Tadi kan khawatir, ini apa, tidur apa. Terus tak serana semua sama Tuhan. Saya tahu apa yang terjadi. Malaikat itu kepak sayapnya itu melingkupi mobil itu. Dan saya melihat dengan roh itu terangkat mobil itu di samping. Jadi kayak bergeser gitu. Saya jadi bingung. Kok aneh? Ada geseran yang menggeserkan itu kendaraan. Dan supir pun juga melihatnya. Bukan melihat sayap itu. Tapi melihat mobilnya dia itu terbang. Dan dia bilang, loh, dia bilang gitu. Amit-amit dia bilang gitu. Terus saya bilang, Tuhan beserta. Saya bilang gitu karena saya takutnya nanti dia ketakutan, tuh ngeram atau apa. Saya bilang, Tuhan menyertai kita, Tuhan ada gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya dia enggak ngerem, jalan terus dan dia berpikir semua itu bangun. Tapi kok aku merasakan bahwa mobil ini kok kayak terbang ya. Jadi mereka juga merasa juga waktu tidur. Saya bilang, Tuhan tuh baik ya. Jangan tidur sekarang, ayo kita nyanyi. Ini kemenangan buat kita. Sudah toh? Itu kan pagi. Malam, senja. Kita sampai di sana tuh gelap. Persis di depan seperti ada pondok kecil gitu. Saya bilang, Pak, bisa enggak Bapak tanya itu ada penjaga di situ? Ada enggak di sini tepian laut itu agak ujung gitu. Saya bilang, enggak mungkin Bu, saya sudah bilang, dia bilang gitu, saya sudah bilang enggak mungkin. Saya bilang sudah kita turun sendiri, karena Bapak itu mungkin kecapian ya, atau mungkin kaget karena terbang tadi. Akhirnya saya tanya sendiri, Bapak itu bilang apa? Oh ya, ini loh sebelah sini. Jadi saya langsung aja mengurapi tempat itu dan kita berangkat pulang. Dalam perjalanan pulang sudah fajar sudah.
Fajar itu kita baru makan pukul 3. Makan tidak ada nasi, maksudnya tidak ada depot, tidak ada apa yang buka, hanya ada nasi. Apa ya, saya lupa, pokoknya nasi aja sama sambal atau tempe. Pokoknya sederhana sekali. Tapi kita bisa dengan tenang makan. Sambil dia membicarakan, tadi mobil kok bisa terbang. Akhirnya Bapak ini tadi mengakui, kalau api dari surga itu akan mencelikkan mata rohani kita. Sehingga Bapak itu tahu ini perbuatan Allah. Karena saya tahu betul waktu kita berangkat tidak tahu kalau itu ada lubang sekali. Coba kalau itu lubang kita lalu pasti kita kejungkel dan seberangnya jurang. Jadi waktu dia pulang itu dia perhatikan baik-baik. Ternyata ada lubang besar segini. Bayangkan kalau kita salah langkah jam pasti kecelakaan terjadi. Tuhan itu memberikan kemuliaan, api dari surga itu menerangi jalan kendaraan dari kita, pengurapan itu kesaksian yang saya menerimanya. Dan saya bersyukur kita berdoa dan mengucapkan syukur, karena dari tadi kita mengucapkan syukur, sekarang lebih kita mengucapkan syukur. Hanya dia ada menangis, ada yang teriak bersyukur-syukur, menyembah bahasa roh, Tuhan baik. Nah itulah pengalaman yang saya terima. Itu ada satu keajaiban di mana api dari surga ini mementeraikan hidup kita. Kita lihat yang terakhir, saudara. Roh Allah itu bekerja bagi setiap pribadi. Mau kehidupan, temukan Tuhan sebagai kita. Selagi kita masih bernapas di luar Tuhan, hanyalah kebinasaan. Jadi kalau kita mau hidup, temui Tuhan. Ya. Selagi kita masih diberi nafas, ya, di luar Tuhan tidak ada, ya, hanya ada kebinasaan. Jadi kalau Tuhan akan memberkati seluruh dunia ini, biar itu di alam, ya, di rimba yang gelap, baik itu di lautan yang berombak bergelombang, baik itu di api, di mana gunung berapi atau api apapun, ya, yang dunia itu berikan, ya, bencana apa. Tetap Tuhan menyertai, baik itu dalam keadaan petir menyambar. Kemarin ada hujan deras, petir menyambar itu mengerikan. Saya pikir ini terjadi apa gitu, sangat mengerikan. Tapi kalau kita selama kita itu punya nafas bersama dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, maka api kemuliaan Tuhan itu akan menjagai kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan beserta kita semua, karena Dia ada di pihak kita. Tuhan memberkati selalu, karena kita ada di dalam naungannya, yaitu api dari surga akan mementeraikan di akhir zaman ini.